Telusuri dugaan TPPU Panji Gumilang, polisi periksa penyokong dana Ponpes Al Zaitun. Liputan 6.com Jakarta. Jaksa Agung Tindak Pidana Umum telah menerima SPDP penetapan tersangka atas nama APG tertanggal 1 Agustus 2023. Kami menerima pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dan sekaligus melaksanakan penunjukan tim jaksa penuntut umum sebanyak 15 orang. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal tentang penodaan agama 156 huruf A KUHP dan pasal-pasal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Hari ini Senin 7 Agustus 2023, penyidik akan melaksanakan interview atas laporan informasi kepada antara lain Saudara PG dari Al Zaitun, Saudara IS dari YPI, Saudara MN dari YPI, Saudara ES dari YKBS, Saudara WS dari Zammas, Saudara R dari Zammas, Saudara S dari Jamas. Gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi. Jadi memang saat ini sedang dalam proses untuk penguatan saksi-saksi, baik itu saksi ahli dan alat bukti lainnya. Termasuk juga saat ini juga masih menunggu hasil dari lapor, sehingga nanti apabila sudah lengkap, saksi sudah lengkap, alat buktinya termasuk juga hasil lapornya, maka nanti akan digelar oleh Mabes Polri. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi akan digelar dan bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang peristiwa. Polisi memeriksa 21 saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebanyak 16 diantaranya merupakan penyokong dana Ponpes. Polri telah melaksanakan wawancara kepada 21 saksi dari 40 orang saksi yang diundang. Di antaranya 16 orang saksi dari pihak sebagai pengirim dana dan 5 orang dari pihak yayasan. Kata Kadropenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan Senin 14 Agustus. Ramadan juga menyebut pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dengan memeriksa ahli yayasan, ahli tindak pidana, dan ahli terkait TPPU dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan mengirimkan undangan gelar perkara kepada pihak internal dan eksternal Polri, bebernya. Lebih lanjut, Ramadan menyebutkan pada Senin 14 Agustus, penyidik memeriksa 2 saksi dalam kasus tersebut guna mempersiapkan proses gelar perkara kasus TPPU tersebut pada Rabu 16 Agustus. Rencana tidak lanjut yaitu melaksanakan gelar perkara pada hari Rabu 16 Agustus, ujarnya. Tersangka penodaan agama. Saat ini Panji Gumilang sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo menjelaskan, untuk penetapan tersangka ini penyidik mempunyai sejumlah alat bukti serta telah memeriksa 40 saksi dan 17 ahli. Di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, di mana itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat jelasnya. Lalu terkait dengan pasal yang disangkakan terhadap Panji, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang per-KUHP, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun sebutnya.